Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin. Hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalina wal akhirin, qayyumas samawati sab'i wal ardhin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalal anbiya'i wal mursalin, sahibal hujajil qati'ati wal barahin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimina ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Agung Raden Ahmad rahmatullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan ini, kami selaku khatib mengajak khususnya diri pribadi kami serta kepada segenap kaum muslimin, marilah kita selalu berupaya, berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, yang mana kesemuanya itu akan mampu menghantarkan kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga kita selalu Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan sebuah anugerah besar, kenikmatan agung yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita semua dengan usia dan kesehatan hingga memasuki waktu-waktu yang mulia, hari-hari agung, semacam hari-hari yang mulia di permulaan bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Sehingga akan kemuliaan hari-hari istimewa ini Allah jadikan sebagai salah satu bahan bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar, dan demi kemuliaan waktu fajar dan kemuliaan hari-hari yang 10. Sehingga para ulama mufassirin banyak berpendapat bahwa yang Allah maksud daripada hari-hari yang 10 adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Begitu besar anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tuangkan kepada hambanya di hari-hari dan malam-malam mulia permulaan bulan Dzulhijjah seperti saat ini. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis beliau, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashar. Sesungguhnya tidak ada amal-amal saleh yang lebih Allah sukai untuk dikerjakan melebihi di hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari daripada permulaan bulan Dzulhijjah.
Sehingga para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah meski jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi kemuliaan hari-hari tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Terkecuali seseorang yang berangkat berperang di jalan Allah dengan seluruh jiwa, raga, harta yang ia miliki dan tidak kembali sedikit pun dari itu semua ke rumah tempat tinggalnya sendiri. Sungguh besar anugerah Allah Subhanahu wa taala dan sungguh dermawan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha dermawan, yang menjadikan sarana ibadah hamba-hambanya untuk meraih keberuntungan yang besar dari Allah, darinya yang mulia, dan tidak sedikit pun Allah mengambil untung daripada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebarluaskan anugerahnya utamanya di hari-hari ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdalu ayyamid dunya, bahwasanya 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini adalah paling afdalnya hari-hari di atas muka bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menganjurkan kepada kita semua selaku umatnya untuk memperbanyak tahmid, bertakbir, bertasbih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar dari setiap tasbih dan ibadah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu kehidupan kalian memiliki saat-saat yang penuh dengan anugerah dan pemberian-pemberian yang agung. Maka jangan kalian lewatkan, jangan sia-siakan. Fata'arradu laha, maka bersegeralah, raihlah, hadanglah, berusahalah untuk menggapai anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tentu saja yang dimaksud dengan usaha untuk menggapai anugerah Allah itu di dalam hari-hari yang mulia, dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak berusaha untuk membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hasud, dengki, dan dengan menyambung tali silaturahmi, utamanya dengan meningkatkan kebaktian kepada kedua orang tua. Karena kesemuanya ini merupakan bentuk-bentuk amal yang saleh yang telah dicontohkan oleh mereka para salafus saleh, mengoptimalkan dan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di hari-hari yang mulia semacam ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya ibadah bangun malam di setiap hari-hari dari bulan 10, dari hari yang ke-10 permulaan dari bulan Dzulhijjah, setara pahalanya dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan berpuasa di hari-hari yang 10 tersebut, setiap harinya Allah akan memberikan pahala setara seperti puasa setahun lamanya. Di dalam riwayat lain seperti berpuasa sebanyak 1000 hari lamanya. Tentu saja hal ini merupakan tarikan dan dorongan yang seharusnya menjadi motivasi dan gemblengan bagi setiap orang-orang mukmin. Tentu akan tergiur karena sejatinya orientasi, pandangan, tujuan orang mukmin adalah akhirat. Tujuannya bagaimana semaksimal mungkin untuk berbekal dari dunia yang sesaat ini untuk meraih kebahagiaan abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula
paripurna penghujung daripada hari-hari mulia 10 dari bulan Dzulhijjah ini, khususnya di hari Arafah, di mana puasa di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut bahwa puasa di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa hari Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa Allah akan mengampuni dosa 2 tahun dari hamba tersebut. Dosa di tahun di mana ia berada di dalamnya, dan dosa di tahun yang sebelumnya. Di dalam keterangan yang lain, dosa di tahun ia berada di dalamnya, dan dosa di tahun mendatang. Semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi sesiapa manusia yang berpuasa di hari yang amat istimewa, di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, puasa di hari Arafah. Begitu pula kesempurnaan di hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah ini, hari raya Idul Adha, di mana hari raya ini sangat besar keutamaan dan keagungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah perintahkan kepada hambanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan laksanakanlah salat, yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah, sembelihlah daripada hewan kurbanmu tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan sesungguhnya dari setiap umat manusia kami jadikan sebagai cara beribadah mendekatkan diri kepada kami, mengingat akan anugerah besar dari Allah berupa hewan-hewan ternak tersebut. Ketahuilah, dialah Allah Tuhan yang satu, maka pasrahlah kalian semua kepadanya dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhbitina lahu, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya menganjurkan dan mengajak kepada umatnya yang memiliki kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan hari yang mulia, hari Idul Adha tersebut, untuk menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kemampuan. Di sisi lain, beliau mengancam mangkanat alaihi sa'ah, barang siapa yang memiliki keluasan kemampuan untuk berkorban, kok ia tidak mau, enggan untuk berkorban, enggan untuk menyembelih hewan kurban karena kepelitan dan ketamakannya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat-tempat ibadah kami, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar pahala yang Allah janjikan bagi manusia-manusia yang dermawan, yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah akan meletakkan seluruh bagian daripada hewan tersebut, bahkan kuku-kuku dan bulu-bulunya, kelak Allah letakkan di timbangan kebaikan orang tersebut di hari kiamat. Selain itu, hewan-hewan kurban tersebut akan menjadi tunggangannya yang kokoh, yang kuat untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, menghantarkannya ke depan pintu gerbang surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adhimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesar, kuatkan, perbaguslah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan-hewan itulah kelak akan menjadi tunggangan-tunggangan kendaraan-kendaraan kalian untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau perintahkan kepada putrinya Sayyidatuna Fatimatu Zahra, wahai putriku, kumi washhadi, bangunlah, saksikan penyembelihan hewan kurbanmu, karena ketahuilah tetesan darah pertama hewan kurbanmu jatuh ke tanah sebelum
darah itu sampai ke bumi, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Karena hal ini tidak lain dan tidak bukan darah hewan itu yang sampai kepada Allah, bukan pula dagingnya, akan tetapi bentuk kepatuhan seseorang, kerelaannya untuk menyisihkan sebagian hartanya, membeli hewan kurban. Kepatuhannya itulah yang dinilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ketahuilah, bukanlah yang sampai kepada Allah itu daging-dagingnya, darah-darahnya, tidak. Tetapi yang Allah lihat, yang sampai kepada Allah, nurutnya kamu kepada Allah, takwanya kamu kepada Allah, patuhnya kamu kepada Allah. Ketika Allah perintahkan engkau untuk menyembelih hewan kurban, engkau nurut, engkau patuh, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berilah kabar gembira, kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, utamanya yang rela untuk membeli hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kesempatan hari-hari yang mulia ini tidak kita sia-siakan, tetapi kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya dengan berzikir, berpuasa, dan kesempurnaannya dengan menyembelih hewan kurban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hendaknya kita perhatikan ketika kita membeli hewan kurban dan ditanya, untuk apa hewan ini? Jangan Anda katakan, hadhihi udhiyati, ini adalah hewan kurbanku. Tetapi katakanlah, ini untuk sunnah daripada berkurban, sunnatul udhiyah, sunnah untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang mengatakan ini adalah hewan kurbanku, maka tidak sedikit pun, tidak secuil pun ia diperkenankan untuk memakan hewan kurban itu, karena merupakan sebuah nazar yang semuanya harus dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tetapi hendaklah ia katakan ini untuk kesunahan berkurban, sunnatul udhiyah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, marilah kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah memberikan kita kesempatan hari-hari yang mulia ini. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taufik dan hidayahnya agar kita jauh daripada sifat-sifat kesombongan, kepelitan, kekikiran. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dermawan, hamba-hambanya yang mau mengorbankan apapun demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa hafidhu ala huduril jumu'ati wal jamaah wa dharu al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin Allahumma aslihna ya Allah wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin Allahumma la tuhlikna wa ajil bihalaki man fi halakihi salahul islam wal muslimin Allahumma adfa'anna wa anil muslimin al bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن مكة والمدينة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون